Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Abdul Haris. Kita lanjutin pembelajaran kita ya untuk mata kuliah front end development. Pada video kali ini ya, kita kemarin kan sudah sampai pembelajaran kita di props ya, komponen dan propsnya, styling juga tipis-tipis sudah. Sekarang kita akan mencoba membuat halaman yang lebih dari satu, tapi nanti kita pindah-pindah halaman ya. Itu yang dinamakan dengan konsep routing atau kita membuat routes ke masing-masing halaman yang kita tuju. Oke, untuk materinya sudah tersedia di e-learning tentang routing. Sekarang coba kita aplikasikan ke dalam aplikasi. Seperti biasa, copy aplikasi yang sebelumnya yang ada di bawah. Saya tempel ya. Saya beri nama pertemuan 4 tentang routing dasar. Oke, kita masih belum pakai komponen yang lain-lain ya. Kita masih pakai dasar aja. Dan nanti routingnya pun hanya mengakses URL yang kita tentukan, kemudian dia akan menampilkan halaman yang kita tuju ya, tanpa ada embel-embel variabel dan lain sebagainya. Kalau routingnya statis, maka kita tidak perlu menggunakan variabel, kecuali kalau kita ngirim-ngirim data, berarti nanti ada routing yang dinamis. Baik, kita buka aplikasinya menggunakan VS Code. Oke, kita buka app.jsx. Nah ya, kita sudah punya beberapa produk seperti ini kemarin pada waktu kita uh, praktek bikin komponen ya. Sekarang kita bikin sebuah routing, misalnya nih ya, kita punya beberapa halaman. Kita beri nama untuk halaman yang lebih dari satu yang kita punya, itu pastikan kita punya folder atau direktori khusus yang namanya pages. Masih ada di dalam folder src. Pastikan ada di dalam folder src. Beri nama folder barunya yaitu pages, yang berfungsi untuk menampung halaman-halaman yang kita miliki. Contoh, kita punya home.jsx, itu halaman depannya ya. Kemudian ada halaman about.jsx. Yang berikutnya mungkin halaman product.jsx. Baik, misalnya untuk product.jsx, jangan lupa bikin apa namanya? bikin functionnya rfc. Oke, seperti ini. Sedikit kita berikan modifikasi, misalnya satu daftar produk ya, daftar produk. Oke, ini untuk yang produk. Kemudian untuk yang about, seperti biasa juga sama. Untuk home-nya juga sama. Oke, semua halaman sudah kita definisikan isinya. Halaman yang sudah kita isi, misalnya yang pertama tadi ya, halaman app ya. Untuk halaman app ini kita pindah aja deh, card-nya kita pindah. Kita Ctrl X ke halaman produk yang baru. Ini dia di sini. Kemudian importnya juga jangan lupa. Importnya import card. Oke, seperti ini juga ya. Kembali ke halaman app.jsx. Ini dihapus bagian-bagian yang tidak diperlukan ya, dihapus. Kemudian home-nya import app.css, kita tempel di home ya. Ini juga untuk yang produk.
Yang about juga sama, barangkali butuh CSS atau butuh styling supaya nanti satu kali styling, satu kali perubahan A1 atau perubahan tentang elemen dari backgroundnya itu supaya semua halaman juga ikut berubah ya. Kita simpan dulu. Yang di produk kita simpan, yang di home juga kita simpan, app.jse kita simpan. Baik, selanjutnya sebelum kita menerapkan routing, kita install library dari React.js ya. Ada satu paket yang namanya React Router. Kita buka terminalnya. npm install React Router down. Kalau sudah selesai, kita lanjut menerapkan dari React Router DOM yang barusan kita install ya. Pertama-tama kita masuk ke main.jsx ya. Kita importkan dulu di sini. Import browser router from React Router DOM ya. Kemudian untuk strict mode kita ganti menjadi browser router. Oke. Untuk yang app biarkan seperti ini karena pasti dia untuk yang main.jsx ini memanggil app ya. App-nya ini belum kita simpan ya. Ctrl S app.jsx. Nah, ini kita definisikan rootnya ya. Oke. Kita import. Kita importkan roots ya. Root from React Router DOM. Oke, ada dua ya. Ada roots dan root. Roots ini kumpulan dari beberapa root, sedangkan rootnya ini adalah satu URL yang kita definisikan ya. Kalau sudah, sekarang roots ini kita gunakan ya. Roots, bentar. Harusnya satu pasang nih. Nah, sudah jadi semuanya. Ini kita dibantu sama Windsurf, sudah jadi satu pasang. Kemudian dia juga menemukan ada 3 halaman yang sudah kita buat. Dia sekalian membuatkan gitu ya. Ada halaman home, ada about, ada produk. Kita coba ya. Pastikan di pad ini menuju ke filenya ya, ini untuk alamat yang kita buat ya. Ini bebas kita mau mengganti yang mana ya. Misalnya upload itu nggak harus sama dengan nama filenya. Kita bisa mengganti misalnya tentang atau apapun itu ya, terserah ya. Kita kembalikan lagi ke about. Nah, untuk elemennya ini adalah halaman yang sudah kita ketikkan di sini, yang sudah kita buat ya. Pastikan nulisnya juga sama. Ada home, hanya besar, ada about, A-nya juga besar, ada produk, B-nya juga besar ya. Kita simpan. Coba kita jalankan npm run dev. Oke, jalan di 5173. Kita coba ya. Ada about dan produk. About, pengalamatan belum kedeteksi nih sepertinya. Pages, importnya yang belum, import ini nih masalahnya nih. Nah, oke, ternyata kita kurang ini ya. Kita simpan dulu sehingga elemen-elemennya akan dikenali. Kenapa ini susah mencarinya atau gimana nih ya?
ketemu ya. Sekarang sudah. Oke, ini yang rootnya. Yang pertama halaman depan, kemudian yang halaman about, kemudian yang halaman produk. Oke, selesai ya. Tadi kenapa error? Errornya itu hanya ada di pengalamatan app CSS. Tadinya kan awalnya pakai titik satu. Karena untuk halaman ini kita pindah di dalam pages ya. Maka untuk app CSS pada waktu halaman-halaman ini mengakses app CSS, dia harus keluar dulu dari halaman pages ya. Untuk keluar dari halaman pages berarti dia naik satu tingkat, maka titiknya kita tambah satu ya. Kalau titiknya hanya satu seperti ini, maka dianggap app dan CSS itu menjadi satu halaman dengan atau satu folder dengan halaman yang kita gunakan ya. Misalnya nih halaman home dengan app CSS itu satu folder, satu directory, maka titiknya cukup satu. Tapi karena ini home atau about atau produknya ini sudah terpaket ke folder page, maka untuk mengakses app.css-nya dia harus keluar dari folder pages supaya bisa menuju ke app.css. Maka butuh titik 2 seperti ini ya. Oke, selesai. Ini adalah penerapan routing statis yang paling sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.